Para kadang kinasiku sekalian, ketahuilah, manusia hidup itu melebihi malaikat loh derajatnya. Artinya lebih tinggi, bahkan lebih mulia dari para malaikat. Namun juga bisa lebih rendah dan hina dari hewan atau binatang. Kok bisa begitu, Pak Web? Ya, bisa. Bagaimana tidak? Manusia hidup itu memiliki perangkat lengkap dan komplit. Semua sikap dan sifat itu manusia hidup punya. Coba saja periksa. Tubuh panjenengan itu memiliki alat apa saja atau perangkat apa saja. Mulai dari yang suci sampai yang kotor, itu loh manusia hidup punya. Yang paling sering diperbincangkan dalam dunia spiritual kan manusia hidup itu memiliki otak atau pikiran, hati atau batin, kelamin atau syahwat. Belum lagi ditambah otak kiri, otak kanan, otak belakang, hati yang paling dalam, kolbu, nurani, dan seterusnya. Lah, malaikat tidak mempunyai selengkap itu. Malaikat menjadi makhluk paling patuh, paling taat kepada Allah, wajar, pantas. Karena malaikat tidak memiliki kelamin dan syahwat atau nafsu. Lah manusia punya, malah lengkap. Selain kelamin dan syahwat atau nafsu, juga ada telurnya, ada rambutnya, memiliki 2 jenis air lagi. Edan tenan. Lengkap, komplit, bingit. Sebab itu, kenapa bisa lebih baik, bisa lebih mulia, bisa lebih tinggi derajatnya dari malaikat? Karena kalau manusia hidup yang punya kelamin atau syahwat plus tetek beneknya tadi, kok bisa patuh, bisa taat kepada Allah? Apa tidak lebih hebat dari malaikat tuh? Namun sebaliknya, manusia hidup itu bisa asfala safilin, bisa lebih rendah derajatnya dari hewan atau binatang. Bahkan bisa lebih hina, lebih menjijikkan dari hewan atau binatang yang paling gila nih. Kenapa? Lah manusia hidup
yang diberi kelengkapan super canggih, yang kemodernannya selalu terupdate di setiap zamannya, kok sampai tidak bisa berpikir jernih, membatin baik, kok tidak bisa berhati damai, berakhlak mulia, kok tidak bisa bersahwat lurus, jujur, bisanya cuma menuruti nafsu, ego, pamrih, arogannya tok. Hewan atau binatang juga kan begitu dan seperti itu. Apa lebih baik dari hewan atau binatang tuh? Kalau begitu dan seperti itu, coba panjenengan renungkan. Kadang kinasiku sekalian, jangan terlalu banyak membuat aturan hidup, karena hidup itu sesungguhnya simpel dan sederhana. Cukup diam ketika berhubungan dengan Tuhan dan menikmati rasanya kelakuannya sendiri dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup ketika berhubungan dengan alam semesta seisinya. Selesai. Simpel dan sederhana kan? Namun kita membuatnya ribet dan sulit sendiri dengan membuat banyak aturan. Harus itulah, harus inilah, dan bla 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 ini, itu lainnya. Padahal cuma begitu dan hanya begitu tok loh. Semuanya akan teratur dengan sendirinya, secara otomatis, dan pasti indah. Lebih indah dari rancangan dan rencana kita sendiri. Saya beri sedikit pencerahan terkait hal ini ya. Dan mohon disimak baik-baik hingga selesai. Agar supaya mengerti dan memahami apa arti maksudnya dan mengetahui kemana arah tujuannya. Itulah penting dan perlunya menyimak baik-baik terlebih dulu tentang apapun itu. Jangan buru-buru tertarik. Jangan langsung percaya dulu. Langsung mengkritik, langsung komentar. Apalagi komentarnya merendahkan, menghina, bahkan menghakimi. Simak dulu baik-baik. Setelah mengerti dan memahami apa arti maksudnya, dan mengetahui kemana arah tujuannya, baru silahkan mengambil keputusan. Dengan begitu, pasti komentarnya dewasa. Keputusannya pasti tepat, tidak seperti anak kecil. Malulah. Percayalah. Pencerahan ini, saya meminjam bahan dari kata-kata Syekh Siti Jenar yang paling kontroversial pada zamannya, yaitu zaman syiar agama di tanah Jawa yang dilakukan oleh 9 wali dengan istilah sebutan populernya sebagai wali songo atau wali sanga atau wali 9 atau dewan wali sanga atau dewan wali songo, yang masing-masing saling berselisih paham satu dengan yang lainnya. Dikarenakan ya itu tadi, kalau ada apa-apa tidak disimak dulu baik-baik, langsung ditanggapi tanpa mengetahui apa arti maksudnya dan kemana tujuannya, sehingganya terjadilah perselisihan antar sesama wali yang seharusnya menjadi tauladan kebajikan bagi pengikutnya yang masih awam dan belajar kepada para wali tersebut. Syekh Siti Jenar mengkritik murid-murid wali lainnya seperti ini.
Syahadat, sholat, puasa, itu sesungguhnya sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi, tidak perlu. Sesungguhnya, ini kalimat trik. Sesungguhnya ini kalimat trik ini. Untuk mensucikan ibadah yang sesungguhnya. Agar supaya pada prakteknya tidak ada ego, pamrih, arogan dalam bentuk apapun. Sehingganya benar-benar bisa sukarela alias ikhlas. Kalau bahasa hebatnya. Dalam melakukan peribadahan. Lalu, siapa? Siapa yang dimaksud tidak menginginkan itu? Harusnya kan dicari tahu oleh para wali pada waktu itu. Murid-muridnya para wali, apa para wali itu sendiri, atau kita semua, atau siapa? Konkretnya, kritik Syekh Siti Jenar itu seperti ini. Kita kalau diperintah apapun loh itu, kan rasa-rasa tuh berat sebenarnya, enggan gitu maksudnya. Namun kalau ada bonusnya, ada bayarannya, ada hadiahnya, kan seneng, baru semangat tuh. Diperintah apapun loh. Iya kan? Kenapa dan mengapa Syekh Siti Jenar mengkritik murid-murid wali lainnya dengan perkataan bahwa sesungguhnya syahadat, sholat, puasa itu sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi tidak perlu dilakukan. Kita sedang asik-asiknya ngerokok. Ada. Sedang asik-asiknya main game, tiba waktu sholat. Sedang enak-enaknya nongkrong sambil menikmati secangkir wedang plus bako sembrul. Ada. Waduh. Iya kan? Kayak beban. Kayak beban yang sangat luar biasa gitu. Ketika melakukan salat. Keadaan salatnya juga karena tadi meninggalkan keasikan, pasti kepikiran obrolan tuh. Tongkrongan. Game. Kan? Sehingganya salat itu menjadi beban yang sangat luar biasa. Belum lagi sibuk dan ribet mikirin nanti sholatnya di mana ya? Dengan siapa ya? Ribet banget. Ribet banget gitu loh. Lagi karipan, habis nonton dangdut semalaman. Tidur baru selayapan. Adzan subuh tiba. Aduh. Selalu sibuk dan ribet setiap hendak salat. Terlebih lagi tidak ada yang mengetahui kalau kita sedang sholat sendirian. Ini kan menandakan kalau salatnya itu masih beban, masih sesuatu. Salatnya masih bermasalah, masih belum gembira. Bukan kebahagiaan, melainkan tekanan yang membebani hidupnya. Sama sekali tidak ada rela, apalagi ikhlas di dalamnya. Jadi, salat itu disadari atau tidak disadari, sebenarnya adalah sesuatu yang tidak kita inginkan. Lalu, apa hasilnya dari salat yang tidak kita inginkan? Dari salat
yang membebani kegembiraan kita. Syahadat dan puasa juga sebenarnya begitu juga. Coba seandainya saat ini turun ayat yang menyatakan seperti ini. Di bulan Ramadan boleh puasa, boleh juga tidak puasa. Kemungkinan besarnya kita tidak akan puasa sebulan penuh tuh. Iya kan? Tidak ada ayat yang seperti itu saja, kadang puasa, kadang tidak. Bergantung sikon tuh. Misalkan puasanya bolong-bolong, diganti setelah Idul Fitri nantinya. Kalau tidak, seperti punya hutang gitu loh. Ini kan tanda-tanda beban kan. Terus, seandainya saat ini turun ayat yang menyatakan, kalian boleh percaya Tuhan dan Rasul, juga boleh tidak percaya Tuhan dan Rasul. Apa yang akan panjenengan lakukan? Hayo. Hal ini juga menandakan bahwa sesungguhnya syahadat dan puasa itu adalah sesuatu yang tidak kita inginkan. Buktinya, tidak suka, tidak rela melakukannya. Beban banget ketika melakukannya. Sama sekali tidak ada kebahagiaan di raut wajahnya yang mendamaikan. Sesuatu yang tidak diinginkan itu pasti tidak rela kan, tidak ikhlas, jadi tidak perlu. Itu arti maksud dari kata-kata Syekh Siti Jenar tadi. Banyak loh ayat-ayat yang intinya menyatakan seperti ini. Berapa banyak orang-orang yang melakukan puasa, namun hanya mendapatkan wal atos, tidak mendapatkan apa-apa, hanya mendapatkan rasa dan perasaan lapar dan haus saja. Bahasanya Syekh Siti Jenar, tidak perlu. Ngapain susah payah jengkang-jengking salat dan menahan lapar dan haus, tapi tidak mendapatkan apa-apa, cuma capek dan lemes tok. Beberapa hadis ada juga yang menyatakan semacam ini. Sebenarnya itu kan senada dengan bahasanya Syekh Siti Jenar tadi, yang berbunyi syahadat, salat, puasa itu tidak perlu. Lawang tidak dapat apa-apa, cuma capek dan lemes tok, jadi tidak perlu. Lawang terpaksa semua. Mana ada nilai dari perbuatan yang dilakukan secara paksa dan terpaksa? Kejahatan saja, kalau dipaksa dan terpaksa, pelakunya tidak bisa dihukum loh. Misal contoh, kenapa kamu mencuri? Saya diancam, Pak. Kalau saya tidak mau mencuri, saya akan dibunuh. Jadi, supaya saya tidak dibunuh, terpaksa saya mencurilah. Ini tidak bisa kena sanksi hukum loh. Yang kena sanksi hukum, yang mengancam itu tadi, bukan pelaku pencurinya.